upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 segera dimulai. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, rap. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, rap. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
Amanat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025 dalam suasana yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai macam lomba. Dengan Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan amanat konstitusi. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku bangsa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan pendidik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, berakhlak mulia, berperadaban bangsa secara individual. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan baik moral maupun spiritual. Dalam konteks kebangsaan, pendidikan adalah mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa. Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Akta Cipta keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Melalui pendidikan, Presiden Prabowo berkomitmen memutus mata rantai kemiskinan. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, peningkatan kualitas dan kuantitas, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan. Dengan cara demikian diharapkan guru dapat menjadi agen pembelajaran dalam peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga sebagai mentor dan konselor bagi murid-murid. Guru adalah orang tua siswa di sekolah yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka maupun duka, serta memandu para muridnya mencapai cita-cita yang luhur. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak dalam bekerja sama karena keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Perlu dukungan partisipasi semesta agar pendidikan sebagai layanan publik dapat berperan mengantarkan anak-anak Indonesia menjadi generasi yang hebat dan kuat. Sejak Oktober 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, kepemimpinan kepemerintahan pendidikan dasar dan menengah memperbaiki cara kelola
pembinaan dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan mendalam deep learning, pemberlakuan tes kemampuan akademik atau TKA, serta pembelajaran coding dan kecerdasan antivisual atau AL. Secara pedagogis, dalam rangka membentuk karakter, Kementerian membuat bagian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan cerdas dan bergizi, dan gemar bermasyarakat, belajar dan bermasyarakat, dan tidur cepat. Program Pagi Ceria yang meliputi senam anak Indonesia hebat atau SAIS, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama di setiap pagi di kelas. Pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album kicau yang berisi lagu anak-anak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, rok, rok, rok. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pemimpin pasukan membubarkan pasukannya.